Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita bicara secara detail maka setiap apa yang dikerjakan oleh Nabi selalu berakhlak mulia. Maka mau tidak mau kita harus membahas sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal beliau berdakwah sampai beliau meninggal dunia, dan itu tentu sangat panjang. Ya, karena setiap gerak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam semua dibangun di atas akhlak yang mulia. Setiap perilaku Nabi kepada interaksi Nabi dengan orang di sekitarnya semua dibangun di atas akhlak yang mulia. Oleh karenanya, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah suatu mukjizat ya. Kita tahu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Makanya para ulama menulis kitab misalnya Dalailun Nubuwah tentang mukjizat Rasulullah sallallahu dan banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti rembulan terbelah, contohnya seperti air keluar dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah SAW buat makanan menjadi banyak. Kemudian Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Di antara mukjizat Nabi adalah Al-Quranul Karim ya, yang sangat luar biasa. Dan banyak sekali mukjizat Nabi SAW yang membuktikan bahwasanya beliau adalah seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di antara sekian banyak mukjizat adalah tentang akhlak Nabi SAW. Oleh karenanya Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam Fisal Fil Milal wal Nihal wal Ahwa mengatakan bahwasanya barang siapa yang pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mau tidak mau kalau dia pelajari dengan benar, dengan jujur, dengan tulus, mau tidak mau dia pasti masuk Islam. Kenapa? Dia akan mendapati bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu mukjizat tersendiri. Sirah Nabi, akhlak Nabi merupakan mukjizat tersendiri ya. Makanya saya katakan kalau kita ingin bicara tentang akhlak Rasulullah SAW secara detail, mau tidak mau kita harus bahas sirah. Sirah Nabi SAW dari awal beliau diangkat jadi Nabi sampai beliau meninggal dunia. Bahkan akhlak Nabi sudah muncul sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya disimpulkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Itu Nabi adalah seperti Al-Qur'an yang berjalan. Seluruh penerapan Al-Qur'an ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Al-Qur'an mengajarkan tentang berbagai macam hal, interaksi seorang dengan Allah, dengan Rabb-nya, interaksi seorang terhadap dirinya sendiri, interaksi seorang dengan sekitarnya, dengan makhluk manusia sekitarnya. Dan itu semua diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga seakan-akan Rasulullah adalah Al-Qur'an yang berjalan ya. Ya, sebagaimana juga perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, ma ra'aitu ahsana an-nasi khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsana an-nasi khuluqan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling terbaik akhlaknya ya. Yang paling terbaik akhlaknya. Dan agungnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cuma diucapkan oleh kawan, tetapi juga diucapkan oleh lawan, diakui oleh lawan ya. Diakui oleh lawan, dan terlalu banyak dalil akan hal ini. Di antaranya bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam diakui oleh orang-orang Quraisy sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang rasul. Ketika mereka berselisih tentang pembangunan Ka'bah ya, setelah mereka merenovasi Ka'bah direnovasi, kemudian tinggal peletakan Hajar Aswad, maka mereka berselisih. Masing-masing kabilah merasa kami yang lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada posisinya. Hampir-hampir mereka saling bunuh-membunuh karena merasa bergengsi untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Akhirnya mereka ada seorang yang paling tua di antara mereka kemudian bermusyawarah dan akhirnya mereka mengatakan kita serahkan urusan kita kepada orang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram ya. Ternyata fakana awwal dakhilin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama masuk adalah Rasulullah dari min babi Safa. Rasulullah SAW datang dari babu Safa, masuk ke Masjidil Haram,
Mereka kemudian berkata, Ja'al amin. Serempak mereka berkata, Ja'al amin. Telah datang orang yang terpercaya. Jadi Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi seorang Rasul diberi gelar dengan Al-Amin. Dan ini diakui oleh orang-orang Quraisy ketika Nabi SAW belum menjadi seorang Nabi. Ya. Mereka mengatakan, Ja'al amin. Ya, radina bil amin. Kami ridha dengan keputusan Al-Amin. Jadi diakui oleh orang-orang Quraisy. Demikian juga ketika Rasulullah SAW sudah diangkat menjadi seorang nabi, kemudian Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk memberi peringatan kepada keluarga terdekat. Kata Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka Rasulullah SAW kemudian naik di Jabal Safa. Kemudian Rasulullah SAW memanggil orang-orang Quraisy, ya Bani Fihr, ya Bani Adi. Rasulullah SAW panggil, wahai anak-anaknya Fihr bin Malik, wahai anak-anaknya Adi. Rasulullah SAW panggil orang Quraisy agar berkumpul. Semua orang datang ketika itu. Yang tidak bisa datang, kirim wakilnya. Semua, karena yang manggil Rasulullah SAW, mereka tahu Rasulullah SAW orang yang amanah. Kemudian Rasulullah SAW naik di atas Jabal Safa menunjukkan ada sesuatu yang penting. Sehingga semua orang hadir. Yang tidak bisa hadir mengirim wakilnya. Ketika Rasulullah SAW sudah mengumpulkan mereka seluruhnya, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, Aru'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi? Rasulullah berkata, bagaimana menurut kalian wahai orang Quraisy, yaitu kerabat Nabi seluruhnya? Law akhbartukum anna khailan, kalau saya kabarkan kepada kalian ada sekelompok pasukan berkuda bil wadi di lembah sana. Turidu an tughira alaikum, ingin menyerang kalian tiba-tiba dalam kalian tidak persiapan. Akuntum musaddiqi, apa kalian membenarkan pengkabaranku ini? Dengan spontan mereka berkata, "Na'am, ya Muhammad, kami akan benarkan engkau. Ma jarrabna 'alaika illa sidqa." Kami tidak pernah tahu engkau kecuali engkau adalah seorang yang jujur. Ma jarrabta 'alaika kadhiba, dalam riwayat yang lain, kami tidak pernah lihat engkau berdusta sama sekali. Subhanallah. Mereka akui. Ketika Nabi mengatakan, kalau begitu, kalian telah mengakui aku tidak pernah berdosa, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Maka aku ingatkan kepada kalian, di depan kalian ada azab yang pedih kalau kalian tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu pamannya pun marah dan berkata, taban laka ya Muhammad, taban laka sairul yaum. Wahai Muhammad, celaka engkau, ali hadza jama'tana, cuma gara-gara ini kau kumpulkan kami. Kirain ada apa ya Muhammad, celaka engkau seumur sepenuh hari. Maka turunlah firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Tapi yang ingin saya sampaikan, bagaimana orang-orang kafir Quraisy mereka mengakui akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika Rasulullah SAW sudah berdakwah, kemudian Rasulullah SAW sudah masuk dalam peperangan, ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah, kemudian terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi perang Khandaq, sampai akhirnya terjadi perjanjian Al-Hudaybiyah, yaitu masa hudnah, yaitu perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang Quraisy, tidak boleh berperang gencatan senjata. Di masa perjanjian damai tersebut sekitar tahun 6 Hijriah, yaitu waktu itu kepala orang-orang musyrikin adalah Abu Sufyan. Abu Jahal sudah tewas ya. Umayyah bin Khalaf sudah tewas ya. Pembesar-pembesar Quraisy sudah tewas terutama dalam perang Badar. Sehingga kepemimpinan diletakkan kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan orang tertinggi di Quraisy tatkala itu. Sehingga ketika mereka melakukan hudnah perjanjian damai ya, maka tidak terjadi peperangan. Suatu hari Abu Sufyan bin Harb ya pergi ke negeri Syam, Dan Heraklius atau Herakl mendengar tentang adanya Abu Sufyan. Maka dia pun panggil Abu Sufyan untuk bertemu dengannya. Karena Heraklius sudah mendengar tentang munculnya Nabi di Jazirah Arab. Dan dia adalah seorang beragama Nasrani yang taat. Dan dia sudah dengar kabar-kabar tentang kemunculan Nabi terakhir. Dan dia nunggu-nunggu Nabi tersebut. Cuma dia menduga Nabi tersebut adalah dari Bani Israel. Tapi dia dengar ada Nabi keluar di Jazirah Arab di Mekah. Maka kebetulan ada orang-orang Quraisy lewat Abu Sufyan, maka dia panggil. Ketika itu Abu Sufyan sedang berdagang, membawa kafilah dagangnya, maka dipanggillah Heraklius, langsung didudukan di hadapan Heraklius bersama rombongannya, dan Heraklius mengatakan, saya akan bertanya kepada dia. Kalau dia bohong, maka kasih tahu. Ya, kalau dia bohong, maka kasih tahu. Maka Herakl atau Heraklius berbicara dengan Abu Sufyan dengan penterjemah. Maka Heraklius bertanya dengan pertanyaan macam-macam. Ya. Di antaranya tentang nasabnya, tentang dakwahnya, tentang pengikutnya, ya sampai pada pertanyaan ya Heraklius kepada Abu Sufyan, ya, fahal kuntum tattahimunahu bil kadzib
qabla an yaqula ma qala. Wahai Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy, hal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqula ma qala? Apakah kalian dahulu pernah menuduh dia berdusta sebelum dia mempropagandakan dia seorang nabi? Apakah dia pernah berdusta? Kalian pernah tuduh dia berdusta? Subhanallah. Abu Sufyan ditanya demikian, dia tidak bisa berdusta. Dia mengatakan, la, tidak pernah kami menuduh dia berdusta. Ya. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, ya, kemudian ditanya lagi oleh Heraklius, hal yakdir, taib, Muhammad tidak pernah berdusta. Sebelum dia menjadi nabi, tidak pernah kalian tuduh dia dusta. Kalau setelah jadi nabi, kalian tuduh dia berdusta. Sekarang pertanyaan berikutnya, hal yakdir, apakah Muhammad pernah berkhianat? Mengkhianati janji. Ya, ini merupakan cabang dari kedustaan. Maka apa kata Abu Sufyan? La, tidak pernah. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Kami sekarang dalam perjanjian damai dengan mereka, orang muslimin dengan Muhammad, kami tidak tahu apa yang akan dia lakukan dalam perjanjian ini. Ya, kata Abu Sufyan, walam tumakkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an ghairu hadhil kalim. Aku ingin menjatuhkan Muhammad dengan membuat keraguan kepada Heraklius ketika ditanya apakah Muhammad pernah berkhianat, kata Abu Sufyan tidak pernah. Tapi sekarang kami sedang mengadakan perjanjian damai dengan dia, wallahu alam apa yang akan dia kerjakan. Ya, seakan-akan membuat keraguan. Tetapi dia mengakui Rasulullah tidak pernah berdosa, Rasulullah SAW tidak pernah berkhianat. Dan ini pengakuan dari musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian juga pengakuan dari Abdullah bin Salam, seorang sahabat Yahudi yang akhirnya masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, Abdullah bin Salam menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah SAW. Dia ingin lihat wajah Nabi SAW. Jadi dia beragama Yahudi, dia seorang rahib, seorang pendeta Yahudi, dia punya ilmu tentang Nabi yang terakhir. Ya. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, "Lamma qadima Nabi SAW al-Madinata, kuntu miman anjafil." Ya. Falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Ya. Kuntu mimman jafala falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzabin. Kata Abdullah bin Salam, ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, maka aku termasuk orang-orang yang datang menyambut, ingin lihat Nabi SAW. Ketika aku lihat wajahnya, aku mengecek wajahnya, maka apa kata Abdullah bin Salam? Araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Aku tahu wajah ini bukan wajah pendusta, bukan wajah pendusta, ya. Makanya dari sini kita tahu bahwasanya akhlak Rasulullah SAW diakui oleh kawan dan lawan, ya. Kawan dan lawan. Kalau kemudian muncul di zaman sekarang ada seorang mencela Rasulullah SAW, menghina Nabi SAW, dia tidak tahu tentang ajaran Rasulullah SAW, dia cuma mendengar atau dia melihat praktek sebagian kaum muslimin yang mungkin radikal, yang mungkin berbuat keonaran seperti ISIS dan yang lainnya, ya, maka mungkin dia menyimpulkan Muhammad mengajarkan demikian. Itu tidak benar. Ya, tidak benar. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan demikian. Adapun umat Rasulullah SAW melakukan penyimpangan, melakukan kesalahan, ya banyak. Tapi kalau dia mau belajar langsung dari akhlak Rasulullah SAW, dia akan tahu Rasulullah SAW adalah orang termulia dan akhlaknya termulia. Bahkan saya katakan tadi, sirah Nabi sendiri adalah mukjizat. Akhlak Nabi sendiri adalah mukjizat. Ya. Mukjizat yang tidak ada orang bisa menyamai Rasulullah SAW. Bahkan sebagian ulama mengatakan akhlak Nabi SAW mukjizat. Kenapa di antaranya? Karena akhlak Nabi mulia dari segala hal. Bukan Nabi SAW adalah seorang yang unggul dari satu sisi, lemah dari sisi yang lain. Ada orang seperti itu dan banyak di antara kita seperti ini. Ada yang mungkin dari sisi sedekah luar biasa tapi dari kelembutan kurang. Ada orang lembut luar biasa tapi pelit misalnya. Ada orang cerdas luar biasa tapi ternyata penakut, ya. Seperti itu banyak di kalangan manusia. Tapi Rasulullah SAW sempurna dari seluruh jenis akhlak. Kita membicara tentang keberanian Nabi orang yang paling berani. Kita ingin bicara tentang kejujuran Nabi orang paling jujur. Kita bicara tentang lemah lembut Nabi orang paling lemah lembut. Kita bicara tentang rasa malu Nabi adalah orang yang paling pemalu. Kita bicara tentang kedermawanan Nabi, maka Nabi adalah orang yang paling dermawan, ya. Semua kita bicara tentang ibadah Nabi, maka Nabi adalah orang yang paling rajin ibadah. Kita bicara tentang akhlak Nabi kepada anak-anak, Nabi yang paling mulia akhlaknya pada anak-anak. Kita bicara Nabi tentang bagaimana sifat Nabi terhadap istri-istrinya, Nabi adalah suami yang terbaik. Kita bicara tentang Nabi tentang terhadap pembantunya, Nabi adalah majikan yang terbaik. Kita bicara tentang kepala negara, Rasulullah SAW adalah kepala negara yang terbaik.
Kita bicara tentang sikap terhadap musuh, maka Rasulullah SAW adalah orang terbaik terhadap musuhnya. Makanya Abu Sufyan ketika masuk Islam dia berkata, "Ya Muhammad, engkau dulu ketika berperang kepadaku melawanku, engkau adalah ni'mal muharib, engkau adalah lawanku yang terbaik. Sekarang kau damai dengan aku, damai dengan engkau, kau adalah orang berdamai yang terbaik." Ya. Jadi dari semua sisi Rasulullah SAW unggul, dari semua sisi. Ya, dari semua sisi. Ya, tidak ada celah akhlak Nabi SAW, sama sekali tidak ada celahnya. Makanya akhlak Nabi adalah mukjizat. Ya, mukjizat. Saya kasih contoh satu aja ya, yang menunjukkan bagaimana mukjizat Nabi SAW. Bagaimana akhlak Nabi terhadap makanan? Apa kata sahabat? Ma aba an-Nabi SAW ta'aman qat. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Rasulullah SAW kalau suka Rasulullah SAW makan, kalau SAW tidak suka Rasulullah SAW tinggalkan. Saya ajak renungkan akhlak ini saja. Ini mukjizat. Rasulullah seumur hidup tidak pernah mencela makanan. Ya, ma'aba an-Nabi SAW ta'aman qat. Tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah dan para syarahul hadis, para ulama, maksudnya Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan terlalu asin, terlalu dingin, terlalu panas, terlalu manis, kurang ini, kurang anu, enggak pernah. Rasulullah SAW enggak pernah mencela makanan. Kalau suka beliau makan, kalau enggak suka beliau tinggalkan. Siapa sih di antara kita yang bisa demikian? Tidak pernah mencela makanan ya. Jangankan makanan yang kita beli yang gratis saja kita komentari. Sudah dikasih gratis kita masih komentari. Sudah kita komentari ternyata juga kita habisin ya. Ini kurang ini tapi habis ya. Bagaimana kalau makanan tersebut kita beli, kita bayar mahal, enggak enak kok pasti kita komentari. Nabi SAW tidak pernah komentar sama sekali. Dan ini bukan sehari dua hari. Kita aja sehari dua hari tidak komentar makanan rasanya ada yang kurang sempurna. Harus kita komentar makanan. Bagaimana lagi dengan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun seumur hidup tidak pernah komentar makanan. Ini mukjizat atau bukan? Mukjizat. Siapa yang bisa bikin Nabi seperti ini? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang zaman sekarang tidak pernah celah makanan kecuali orang bisu ya. Siapa yang tidak pernah mencela makanan? Bahkan yang menakjubkan ketika Rasulullah SAW disuruh untuk mengomentari makanan. Ini ketika Rasulullah SAW makan dengan Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian dihidangkan dhab. Dhab itu kadal padang pasir ya. Tentu makanan yang tidak hebat, kan maksudnya kambing oke lah atau onta, ini kadal ya. Kadal padang pasir ya. Maka dipotong-potong, mungkin dimasak. Rasulullah siap makan, Rasulullah tidak tahu ini apa, maka sebagian istrinya kasih tahu, "Ya Rasulullah, itu dhab. Yang dihidangkan depanmu adalah dhab." Subhanallah. Rasulullah SAW sudah duduk dihidangkan makanan, Rasulullah tidak suka. Dan kebiasaan Nabi tidak pernah mencela makanan, kalau tidak suka Nabi tinggalkan, kalau suka Nabi makan. Maka Khalid bin Walid makan di hadapan Nabi SAW, makan dengan lahapnya, dan Nabi tidak mengotak-ngatik sama sekali makanan tersebut. Rasulullah hanya nonton Khalid bin Walid makan. Maka Khalid bin Walid bertanya, "Ya Rasulullah, saya lihat Anda tidak makan dhab. Aharamunhu? Apakah ini haram? Kau tidak makan ya Rasulullah?" Subhanallah. Khalid bin Walid minta Nabi berkomentar kenapa dia tidak makan. Ya. Dan ini menakjubkan, Rasulullah SAW disuruh komentar, tetap aja dia bisa komentar dengan baik. Ya, Rasulullah SAW berkata, "Lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu." Ini dhab tidak ada di kampungku sehingga aku mendapati diriku tidak bisa makan. Selesai. Ya, tidak biasa makan, selesai. Rasulullah tidak mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Kamu kok gimana, masa saya dihidangkan kadal ya? Saya kan Rasulullah, harusnya kambing ya. Masa kadal dihidangkan saya? Ini makanan menjijikkan." Rasulullah apa? Enggak, Rasulullah enggak komentar. Rasulullah mengatakan, "Lam yakun bi ardi qaumi," ini tidak ada di bukan makanan sehari-hariku ya. Fa ajiruni a'afuhu, dan aku tidak bisa makan. Sudah selesai. Rasulullah SAW tidak komentar. Ini salah satu contoh sederhana bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa kita tiru. Masalah mengomentari makanan ya. Siapa sih di antara kita tidak pernah mengomentari makanan? Ya, apalagi ibu-ibu mungkin setiap hari komentar makanan, ibu-ibu ya. Setiap hari komentar makanan. Baik. Di antara contoh mukjizat akhlak Nabi yang saya bilang tidak bisa kita menirunya sama sekali. Contoh tentang akhlak Nabi terhadap pembantunya ya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasul, ini Anas bin Malik yakhdimuka." Ini Anas bin Malik akan menjadi pembantumu ya Rasulullah, diserahkan oleh ibunya untuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas masih kecil. Maka dia pun bantu Nabi selama 10 tahun. Lihat 10 tahun jadi pembantu Nabi sampai Nabi meninggal dunia. Khadimur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata
Anas, laqad khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Ma qala li uffin qat. Rasulullah tidak pernah mengatakan kepadaku sama sekalipun, enggak pernah. Enggak pernah mengucapkan kata-kata jengkel kepada Anas, enggak pernah. Enggak pernah. Subhanallah. Bukan sebulan 2 bulan, 10 tahun. Ya akhi, kita sehebat-hebatnya ya. Sama pembantu, sama supir, ya pasti kita ada jengkel sesekali. Pasti tegur sesekali ya. Tapi Rasulullah SAW sama Anas 10 tahun tidak pernah. Nabi mengatakan, tidak pernah. Tidak pernah. Wa ma qala li lima fa'alta kadza wa hal fa'alta hadza. Rasulullah juga tidak pernah berkata kepadaku selama 10 tahun. Ya. Lakukanlah ini. Kenapa kau tidak begini? Ya. Kenapa kau melakukan demikian? Tidakkah kau melakukan demikian? Rasulullah tidak melakukan demikian. Rasulullah tidak pernah melakukan demikian. 10 tahun, bayangkan ya. Ini mukjizat, enggak mungkin ada pemajikan seperti itu, enggak mungkin. Coba tanya, majikan 10 tahun enggak pernah negur. Terus bagaimana kalau Nabi ingin perbaiki Anas? Perbaiki dengan cara yang baik. Suatu hari Rasulullah SAW menyuruh Anas bin Malik untuk suatu hajat. Biasa Rasulullah SAW Anas diperintahkan. Ternyata Anas pergi. Pertama dia bilang saya tidak mau, kata Rasulullah pergi. Saya tidak mau, pergi. Akhirnya dia pun pergi. Di tengah jalan ketemu anak-anak main-main. Anas bin Malik main-main sama anak tersebut. Lupa. Rasulullah SAW menunggu-nunggu, enggak datang-datang. Anas ini kemana? Anas bin Malik disuruh-suruh enggak balik-balik. Ternyata dia ketemu dengan anak, main sama anak-anak. Masih kecil. Maka Rasulullah SAW pun cari dia. Bayangkan, cari dia. Ini majikan cari anak pembantu. Cari ketika ada, kemudian Rasulullah SAW pegang belakangnya. Rasulullah SAW mengatakan, ya Unais, idhab haitsu umirta. Atau idhab haitsu amartuka. Wahai Unais, Rasulullah panggil dengan kelembutan. Itu namanya tasghir kalau dalam bahasa Arab. Kalau orang kita panggil dengan sighah tasghir, itu menunjukkan kita sedang berlembut-lembut dengan dia. Misalnya Anas kita panggil Unais, misalnya Abdullah kita panggil Abud. Yaitu ini metode orang Arab dalam manggil seseorang dengan kelembutan. Maka Nabi berkata, wahai Anas, pergilah ya sebagaimana kau diperintahkan. Maka Anas kaget, kemudian dia pergi. Rasulullah tidak bilang, kamu ini disuruh-suruh malah main di sini. Gimana kamu? Emang saya waktu nunggu-nunggu dari tadi, emang saya enggak ada kerjaan? Enggak, Rasulullah tidak demikian. Rasulullah SAW suruh dia pergi begitu saja. Ya. Oleh karenanya ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim fil yaum? Berapa banyak kita memaafkan pembantu ya dalam sehari? Kata Nabi SAW, kalau tidak salah, 70 marrah. Ya. Maafkanlah pembantumu sehari 70 kali ya. Ini berat ya. Kenapa? Karena pembantu mereka punya kekurangan ya. Mereka terkadang enggak paham. Mereka kadang lemot ya. Namanya kalau dia cerdas mungkin enggak jadi pembantu ya. Kalau dia pembantu ya pasti punya kekurangan, enggak ngerti, disuruh ini, ngomongnya lain, disuruh ini, kerjaannya lain ya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, namanya pembantu. Tapi dia berkhidmat, dia bekerja. Ya, mungkin dia sudah letih, mungkin capek, kurang istirahat. Mungkin melakukan kesalahan. Nabi berkata, maafkanlah pembantumu 70 kali dalam sehari. Siapa yang bisa seperti Nabi SAW? Bagaimana perhatian Nabi? Jangankan kepada pembantu, bahkan kepada budak. Ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Rasulullah SAW mengatakan, as-salat wa ma malakat aimanukum. Perhatikan salat dan budak-budak kalian. Perhatikan ini. Ini terkadang dilupakan oleh sebagian orang. Rasulullah tidak hanya mengatakan salat saja. Jadi Rasulullah seakan mengatakan salat itu perhatikan hubungan kalian dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan lupa wa ma malakat aimanukum, bersikaplah baik kepada budak kalian karena budak ini orang yang paling mudah dizalimi. Pembantu digaji, budak enggak digaji, budak dimiliki. Mau dijual bisa, dimiliki bisa, dipukul bisa. Kalau membantu ya khadim ya dia pergi, dia bukan budak. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat untuk berakhlak mulia kepada budak-budak mereka. Wa ma malakat aimanukum. Kalau budak-budak disuruh berbuat mulia, apalagi seorang pembantu. Ya. Dan ini akhlak Nabi SAW. Oleh karenanya, di antara hal yang menakjubkan, Nabi SAW punya pembantu dari agama yang lain, Yahudi. Karena gulam Yahudi yakhdimu Nabi SAW. Ada seorang budak Yahudi yang pernah menjadi pembantu Nabi SAW. Kemudian dia sakit. Dan menakjubkan, Rasulullah SAW mendengar dia sakit, Rasulullah SAW datang. Majikan jenguk bekas pembantunya, Yahudi agama lain. Rasulullah SAW datang. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai fulan aslim, masuklah Islam.
Subhanallah. Ini Yahudi, kalau Rasulullah akhlak buruk, dia pasti bilang, ngapain masuk Islam kau begitu, akhlakmu jelek. Tapi dia tahu siapa Rasulullah SAW. Dia pernah kerja sama Nabi SAW. Dia tahu bagaimana akhlak mulia Nabi SAW. Maka dia lihat kepada ayahnya yang masih Yahudi juga. Ayahnya pun tidak fanatik. Biasanya Yahudi fanatik. Jangan, tapi tidak. Ayahnya Yahudi mengatakan, ati Abul Qasim. Taat kepada Abul Qasim. Ya, taat kepada Muhammad. Maka dia pun masuk Islam. Subhanallah, menakjubkan. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW kepada seorang bantu ketika Nabi SAW dia masuk Islam di akhir hayatnya, ditemani oleh ayahnya Yahudi, ayahnya pun nurut kepada Nabi SAW. Tidak lain kecuali karena akhlak Rasulullah SAW. Ini mukjizat. Ya, siapa yang bisa seperti Rasulullah SAW dalam hal bersikap kepada pembantu? Tidak ada. Ini contoh sederhana. Tadi sudah kita bilang masalah makanan, enggak ada yang bisa seperti Nabi. Masalah akhlak kepada pembantu, enggak ada yang bisa seperti Rasulullah SAW. Ya. Tidak ada yang seperti Rasulullah SAW. Kita bicara misalnya di antara akhlak yang menakjubkan adalah akhlak memaafkan Nabi SAW. Nabi sangat mudah memaafkan. Rasulullah SAW sangat mudah memaafkan. Ya. Suatu hari Rasulullah SAW sedang berjalan, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi SAW, kemudian menarik selendang ridak Nabi SAW sampai terlihat merah di leher Nabi SAW. Kemudian Arab Badui ini berkata, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi ataakum." Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang Allah titipkan kepada engkau, yang Allah berikan kepada engkau. Subhanallah. Bagaimana seorang sedang berjalan tiba-tiba dihentikan. Jadi Nabi sedang berjalan tiba-tiba dihentikan dengan ditarik ridaknya sehingga nampak merah di leher Nabi SAW. Nabi tentu sakit, ya, buktinya merah. Tapi apakah Rasulullah SAW marah? Rasulullah SAW yadhak, hanya tertawa atau tersenyum. Ya. Orang ini padahal kasarnya luar biasa. Dia tidak berkata ya Rasulullah. Dia bilang ya Muhammad. Ya Muhammad, ya. Ibarat kalau saya lagi jalan ada yang tarik saya, Firanda, ya, kalau masih ya Ustaz masih mending. Firanda, ya saya bagaimanapun saya mungkin ini orang sudah datang kemudian kasar minta lagi. Orang minta kan harusnya baik. Fulan bos misalnya, bos. Kasih dong bos, rezeki bos. Kan begitu kalau minta. Ini enggak. Datang, tarik selendang Nabi, kemudian ucapin ya Muhammad. Sahabat Nabi enggak ada yang pernah manggil Nabi ya Muhammad. Sebab ya Nabi Allah, ya Rasulullah, enggak ada. Ya Muhammad, panggil nama. Kemudian dengan kasarnya, a'tini min malillahi alladhi indak. Berikanlah harta Allah yang ada pada dirimu kepadaku. Jadi dia mengatakan, ya Muhammad, itu harta bukan milikmu, itu harta milik Allah. Kau cuma dititipin, bagi dong kepadaku. Rasulullah SAW tidak marah sama sekali. Tidak ada tampak wajah marah. Rasulullah tidak dikatakan oleh para sahabat, Rasulullah pun wajah tama'ar atau murka atau marah atau benci. Tidak ada. Rasulullah tersenyum malah. Kata Rasulullah SAW, berikan kepada orang ini. Subhanallah. Langsung maafkan ya. Kita tidak bisa seperti itu. Ada nggak kita misalnya kita naik mobil tahu keserempet langsung kita, oh ya sudah, tidak ada. Kita pasti ngomel dulu. Ya, pasti ngomel dulu. Siapa yang punya akhlak mulia di mobilnya ketabrak kemudian dia senyum-senyum? Ya, tidak ada. Yang bisa langsung mengatur hatinya, langsung senyum adalah Rasulullah SAW. Ya. Saya sering cerita, saya pernah naik mobil, ya. Tahu-tahu mobil saya mobil Cressida tahun 89. Tahu-tahu ada mobil GMC besar. Dia enggak lihat, dia tabrak mobil saya. Ketika tabrak mobil saya sudah marah. Kemudian saya buka jendela, saya mau ngamuk. Tahu-tahu saya bisa maafkan. Saya bilang, oh enggak apa-apa, silakan jalan. Ternyata dosen saya enggak bisa marah. Saya bisa berubah sikap dalam sekejap. Ternyata dosen saya, oh ya Syekh silakan, fadhal, udah silakan. Maksud saya, enggak gampang orang kesinggung mobilnya rusak apa segala kemudian langsung. Tapi Rasulullah SAW luar biasa ya. Siapa yang bisa seperti Nabi SAW? Lihat Nabi SAW bagaimana dizalimi orang Quraisy. Rasulullah SAW diusir dari Mekah. Diusir sampai harus meninggalkan hartanya. Harus pergi sembunyi-sembunyi. Padahal itu Mekah tanah kelahirannya. Kakeknya yang punya Mekah, kakeknya. Abdul Muttalib. Yang ngurus Ka'bah kakeknya. Penguasa Mekah kakeknya. Kemudian dia diusir. Dimusuhi oleh keluarganya. Diusir, dijadikan sayembara. Siapa yang bisa datangkan Muhammad atau Abu Bakar hidup atau mati, dapat 100 ekor onta. Orang-orang semua kejar ingin tangkap Muhammad. Yang tangkap Abu Bakar. Rasulullah SAW keluar dengan susah payah meninggalkan kota Mekah, sembunyi dulu di
Goa Thawr 3 hari. Setelah itu kemudian lewat jalan yang susah, bukan jalan yang umum, lewat pesisir pantai, setengah mati, harus ada penunjuk jalan, setengah mati. Kemudian sampai di Madinah, mereka datang nyerang, perang Badar, mereka datang perang Uhud, mereka datang perang Khandaq, nyerang, ingin bunuh Nabi SAW. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi meninggal, bagaimana paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal, Nabi sedih. Sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, 8 tahun kemudian. Rasulullah SAW datang, menyerang kota Mekah dengan bawa 10.000 pasukan. 8 tahun yang lalu diusir. Maka Rasulullah SAW datang 10.000 pasukan. Orang semua takut. Ada yang mengatakan, hadza yaumul malhamah. Ini adalah hari pertumpahan darah. Sebagian orang mengatakan demikian. Rasulullah SAW datang masuk kota Mekah dengan tawadhu. Sampai beliau menundukkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sampai Rasulullah menundukkan kepalanya sampai dagunya hendak kena pelananya. Ya. Rasulullah masuk bukan dengan sombong, dengan saya ini kalian pernah usir saya 8 tahun yang lalu. Mana sih saya habisi mereka? Enggak. Rasulullah SAW datang dengan tawadhu. Kemudian Rasulullah SAW kumpulkan orang-orang Quraisy yang dahulu memusuhinya, yang ingin membunuhnya, yang mengusirnya, yang mengambil hartanya. Mereka kumpul semuanya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Ma tadhunnun anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian, wahai orang-orang Quraisy? Orang Quraisy berkata, "Anta Karim, ya, Ibnu Al-Karim." Ya, kata mereka, engkau adalah seorang yang mulia wahai Muhammad. Engkau anaknya seorang yang mulia wahai Muhammad. Engkau tidak melakukan kecuali kebaikan. Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan, "Idhabu antumut tolaqa." Pergilah kalian bebas. Mereka masih kafir. Mereka masih musyrik. Rasulullah SAW melupakan semua yang pernah dialaminya. Bagaimana sebagian orang dendam, luar biasa kalau dendam. Siapa yang bisa seperti Nabi SAW? Mudah memaafkan. Siapa? Ya. Rasulullah SAW, lihat bagaimana siksaan yang dialami oleh para sahabat, bagaimana penderitaan dialami oleh Nabi SAW. Semuanya Rasulullah melupakan dengan berkata, "Idhabu fa antumut tulaqa." Pergilah kalian. Aku bebaskan kalian. Sampai di antara mereka banyak yang masuk Islam. Ya. Tapi intinya ini sifat maafkan Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa meniru sifat maafkan Nabi SAW. Sebagian kita, masya Allah, baru masalah sedikit sudah baper, jengkel, dendam, ya. Ada masalah sedikit, bahkan doain keburukan, macam-macam, ya. Ya. Saya pernah ketemu seorang, dia marah sama temannya. Teman saya juga, ya. Saya punya teman zaman dahulu. Kemudian teman saya marah, itu kurang ajar si fulan itu. Semoga nanti di kuburan disempitkan kuburannya. Ya, akhi, dia belum mati, ente sudah doain supaya sempit di kuburan. Gimana orang dendamnya sampai kayak begitu? Ya, akhi, jangan, ya, akhi. Udahlah, semua sudah takdir, semua sudah jalan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW sangat mudah maafkan. Siapakah yang bisa seperti Nabi SAW? Kita bicara lagi apa yang menakjubkan, ya. Bagaimana Rasulullah SAW bersikap terhadap anak-anak. Contoh sederhana, Rasulullah SAW bersikap terhadap anak-anak. Ya. Rasulullah SAW satu hari sedang berkhutbah di atas mimbar. Tiba-tiba Hasan dan Husain baru pakai baju baru berjalan. Kemudian terjatuh. Mungkin bajunya kepanjangan atau kesenggol, jatuh. Rasulullah lagi khutbah, Rasulullah tidak sabar lihat mereka. Rasulullah SAW turun dari mimbar, Rasulullah ambil mereka berdua. Bayangkan khutbah dihentikan demi kedua anak tersebut. Rasulullah SAW sayang kepada kedua anak tersebut. Ini akhlak Nabi SAW. Rasulullah SAW satu hari di rumah putrinya Zainab bintu Muhammad yang punya suami namanya kemudian yang punya anak namanya Umaymah, ya, bintu Abil As, ya. Bintu Abil As. Kemudian anaknya, cucunya tersebut tidak ingin lepas dari Nabi SAW. Maka Nabi SAW, Umamah, ya, Rasulullah SAW cucunya bernama Umamah bintu Abil As. Maka Rasulullah SAW bawa putri cucunya tersebut ke dalam salat. Lagi salat, ya, Rasulullah SAW yusalli wa huwa hamilu Umamah. Rasulullah SAW salat sambil gendong cucunya Umamah. Kalau Rasulullah SAW sedang sujud, maka Rasulullah SAW letakkan. Kalau Rasulullah SAW berdiri, maka Rasulullah SAW gendong kembali. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ini salat sunnah atau salat wajib? Yang rajih dia salat wajib. Sehingga dilihat oleh para sahabat, Rasulullah SAW bawa cucunya, ya, tidak ingin cucunya tersebut menangis, dia bawa sampai dalam salatnya. Ya, bagaimana perhatian Nabi terhadap anak-anak.
Rasulullah SAW ketika sholat sedang sujud, tiba-tiba datang Hasan atau Husain, kemudian naik di atas pundak Nabi SAW, kemudian main kuda-kudaan di atas pundak Nabi SAW, di atas pundak Nabi SAW. Rasulullah sujud lama banget, sampai seorang sahabat lagi sujud diangkat kepala. Kenapa Rasulullah lama? Ternyata ada anak di atas kepalanya. Rasulullah sujud lama, gara-gara menyenangkan cucunya, para sahabat jadi korban, semuanya ikut sujud lama. Mungkin supaya banyak berdoa. Setelah itu, setelah selesai, mereka datang, mereka tidak tahu cerita. Yang sahabat tadi sempat lihat, ternyata ada anak, dia sujud kembali. Mereka datang kepada Nabi, mereka mengatakan, Rasulullah, ada apa? Ya. Ahadatha syai'un am unzila ilaik? Ada sesuatu yang terjadi kah ya Rasulullah sehingga kau sujud lama? Ataukah ketika kau sujud ada wahyu turun sehingga kau lama sujudmu? Kata Rasulullah SAW, kullu dzalika lam yakun. Itu semua tidak. Tidak terjadi sesuatu, tidak ada wahyu yang turun. Walakin ibn hadza irtahalani. Fakaritu an uajjilahu hatta yaqdi hajatahu. Kata Nabi SAW, tetapi cucuku ini jadikan aku kuda-kudaan, jadikan aku tunggangannya. Ya, memang Rasulullah lagi sujud, kemudian Hasan atau Husain naik main tunggang-tunggangan. Lama, ya Rasulullah. Biarlah anakku, cucuku senang ya. Aku tidak ingin menyegerakan dia sampai dia puas jadikan aku tunggangan. Yang jadi korban para sahabat. Lihat bagaimana akhlak Nabi terhadap anak-anak ya. Saudara, Rasulullah SAW sedang salat. Rasulullah SAW sudah berniat untuk memanjangkan bacaan. Tiba fasami abuka as-sabi. Tiba-tiba Rasulullah SAW dengar suara anak kecil menangis. Maka Rasulullah SAW percepat salatnya. Ya, karena Rasulullah SAW tahu bagaimana kepedihan yang dirasakan oleh ibunya. Rasulullah SAW ingin anak kelamaan nangis. Rasulullah SAW salat segera cepat. Lalu Rasulullah SAW ingin salat lama. Sudah niat panjangkan salat, tapi gara-gara ada anak menangis, Rasulullah SAW segerakan. Ya. Inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kana yamurru ala sibyan. Rasulullah SAW melewati anak-anak, fa yusallimu alaihim. Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada anak-anak. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Bukan dibuat-buat dari sananya Rasulullah SAW demikian. Ya. Tidak seperti sebagian kita, sudah. Kalau ada anak-anak, udah jangan tanya. Lagi di masjid habis ya. Ya. Anak tidak sabar, orang tua tidak sabar sama anak-anak. Anak dibentak-bentak ya. Diomelin, dicubit, dijewer, pukul, lengkap semuanya. Tidak ada kesabaran ya. Bukannya tidak boleh memukul anak, boleh, tapi ada aturannya. Ada aturan. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah. Ada Rasulullah SAW tidak pernah. Rasulullah membolehkan mukul anak kalau tidak mau salat. Rasulullah SAW membolehkan mukul istri kalau membangkang, tapi Rasulullah tidak pernah melakukan. Kata Rasulullah SAW, khiyarukum la yadrib. Orang terbaik tidak mukul. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah mukul pembantu. Rasulullah tidak pernah pukul istrinya. Illa an yujahida fi sabilillah, kecuali dalam rangka berjihad baru Rasulullah SAW memukul. Adapun selain itu Rasulullah SAW tahan dirinya. Ya. Rasulullah adalah orang yang kuat tapi dia bersabar. Jadi ini di antara contoh akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak ya. Begitu lembutnya kepada anak-anak, dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara misalnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya tentang bagaimana Rasulullah SAW rasa malunya ya. Rasulullah SAW disebut dalam hadis kana ashadda hayaan minal adhra fi khidriha. Atau kama qala ya, seorang sahabat mengatakan Rasulullah SAW adalah orang yang pemalu, bahkan lebih malu daripada seorang gadis perawan dalam pingitannya. Gadis ya, kalau zaman dulu pemalu, sekarang mungkin enggak pemalu, keluar sana keluar sini ya. Tapi kalau zaman dahulu namanya gadis itu pemalu ya. Apalagi masih gadis, dia dipingit ya, malu, ketemu orang malu, ketemu laki-laki malu ya. Tidak seperti zaman sekarang keluar sana nyelonong sini, bicara sana, bicara sini. Kadang-kadang laki-laki lebih malu daripada perempuan. Nabi lebih malu daripada wanita seperti itu. Rasulullah SAW pemalu. Kalau ada sesuatu cuma nampak kemerahan di wajahnya, Rasulullah mau ungkapkan aja sulit. Orangnya pemalu. Ya. Sampai suatu hari ketika pernikahan Zainab bintu Jahshin, Rasulullah SAW bikin walimah di rumahnya. Ya. Rasulullah bikin walimah di rumahnya. Kemudian datang orang-orang, setelah selesai orang-orang pada buyar. Ada sebagian orang, 2-3 orang masih duduk di situ ngobrol di rumah. Sampai Zainab malu balik ke tembok ya. Rasulullah SAW bingung mau ngusir mereka. Pulang, Rasulullah enggak enak mau ngomong. Rasulullah SAW bingung ini ngomong gimana. Tapi saking pemalunya Nabi SAW. Mau bilang pulang, sudah waktunya pulang. Enggak, Rasulullah diam aja. Rasulullah pergi ke istri yang lain, balik, orang-orang itu masih ada. Subhanallah. Rasulullah tidak bilang pergi. Maksudnya, perlu menjelaskan bagaimana saking malunya Rasulullah SAW sampai mau bilang sama orang pulang. Rasulullah SAW enggak enak, bukan enggak berani tapi enggak enak. Kenapa? Karena akhlak Nabi SAW sampai turunlah ayat dari Al-Qur'an menegur mereka ya.
kalau sudah selesai maka silakan pergi meninggalkan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib, ini di antara misalnya akhlak pemalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah sering disampaikan, misalnya akhlak Nabi kepada istri-istri beliau, di mana Rasulullah SAW bersikap adil kepada istri-istri beliau, bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa terhadap istri-istri beliau. Ya, ini saya sering menyampaikan kajian tentang hal ini, tapi saya ingin contohkan satu saja, seperti bagaimana akhlak Nabi kepada Safiyah bintu Huyai. Safiyah bintu Huyai radhiyallahu taala anha. Safiyah bintu Huyai bin Akhtab An-Nadhiriyah, dari kabilah Bani Nadhir. Tahu bagaimana bapaknya, ya, bapaknya Safiyah, ya, adalah penjahat besar, ya. Bapaknya Safiyah adalah penjahat besar yang telah mengumpulkan orang-orang Arab untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia diusir dari kota Madinah, pergilah dia ke Khaybar, kemudian dia pun mengumpulkan orang-orang Arab, dia pergi ke Quraisy, memprovokasi orang Quraisy. Ini orang Quraisy, kemudian dia pergi ke Najd, memprovokasi kabilah Ghatafan dan yang lainnya. Akhirnya terkumpullah 10.000 pasukan untuk menyerang kaum muslimin dalam peristiwa perang Khandaq. Siapa biang keroknya? Biang keroknya ini Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab An-Nadhiri. Ini biang keroknya bapaknya Safiyah. Padahal dia tahu benar siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu benar Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya terjadi perang Khandaq. Dalam perang Khandaq, Huyai bin Akhtab dibunuh oleh para sahabat atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, peristiwa berikutnya, kemudian Rasulullah SAW mendapati Safiyah, kemudian Rasulullah SAW menikahi Safiyah. Safiyah putrinya Huyai. Ya, Rasulullah SAW kasih mahar dengan dibebaskan dia, Rasulullah menikahinya. Intinya, setelah Rasulullah SAW menikahi Safiyah, ya, tentu kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Safiyah terhadap Muhammad, ya. Kenapa? Bapaknya meninggal, suaminya meninggal, kakaknya meninggal. Semua gara-gara perintah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan-peperangan. Ya, omnya meninggal, ya, bapaknya, omnya, kakaknya, suaminya semua meninggal atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tahu bagaimana dendam. Seharusnya Safiyah dendam, ya. Maka ketika Nabi menikah dengan Safiyah, awal-awal menikah, sampai ada sahabat yang menjaga kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Safiyah sudah jadi istri. Nabi bertanya, kenapa? Kata dia, saya khawatir terjadi sesuatu. Dia khawatir Safiyah jengkel, kemudian mungkin melakukan sesuatu yang buruk kepada Rasulullah SAW. Karena mereka tahu Safiyah ini siapa? Inilah putri dari musuh Nabi SAW yang telah Nabi perintahkan untuk membunuhnya dan sudah meninggal. Terlalu banyak duka, nestapa yang dialami oleh Safiyah dengan meninggalnya bapaknya, suaminya, kakaknya, omnya, semua atas perintah Nabi SAW. Tapi Rasulullah SAW terus berbuat baik kepadanya. Rasulullah SAW terus berbuat baik kepadanya. Ya. Sampai akhirnya dia pun sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam suatu hadis dia berkata, "Ma ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak melihat seorang pun yang lebih akhlak, yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengucapkan siapa? Safiyah, istri Nabi. Ya. Yang tahu betul siapa suaminya. Yang pernah terluka hatinya karena ayahnya, suaminya, kakaknya, omnya dibunuh oleh perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah bersikap baik sama dia sampai itu semua bisa terlupakan oleh Safiyah, bahkan jadilah Nabi orang yang paling dia cintai. Bagaimana tidak ketika Safiyah akan mau naik di atas onta, maka Rasulullah SAW tegakkan lututnya agar pahanya diinjak oleh Safiyah, sehingga Safiyah orang tidak tinggi untuk bisa naik di atas onta. Di depan para sahabat lihat bagaimana Nabi memuliakan Safiyah. Ya, luar biasa. Kita suami-suami ya tidak seperti itu ya. Ya. Lihat bagaimana Nabi SAW pahanya diinjak oleh Safiyah untuk naik onta ya. Kita paling tidak ya, kalau kita mau praktekkan, paling tidak istri kita kalau masuk mobil kita bukakan pintunya, paling tidak. Bukan sebaliknya, ibu, sayang angkat itu gas ya, masukkan ke mobil, istrinya suruh ngangkat galon, suruh ngangkat gas ya. Kita praktekkan seperti Nabi SAW. Makanya kalau istri kita mau ngambil sesuatu di lemari, kita letakkan lutut kita. Sayang, injak paha Abi, ambil itu barang di atas lemari ya. Tapi jangan lama-lama, sayang berat ya. Jadi maksud saya kita jauh dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adapun akhlak Nabi terhadap istri-istri beliau sudah sering saya sampaikan. Saya ingin sampaikan tentang Safiyah saja bagaimana akhlak Nabi terhadap Safiyah. Kemudian juga ketika iktikaf
I'tikaf. Dia tahu i'tikaf adalah seorang menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah dan mengurangi interaksi dengan orang lain. Sebagaimana kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, haqiqatul i'tikaf, hakikat i'tikaf, qatul alaik 'anil khalaiq wa ittisalu bi khidmatil khaliq. Meninggalkan hubungan dengan seluruh makhluk dan berusaha berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat i'tikaf, bagaimana memutuskan hubungan dengan orang-orang. Tetapi Rasulullah SAW ketika i'tikaf tetap saja perhatian terhadap istri-istrinya. Ya. Lihat bagaimana datang Sofia di malam hari, Rasulullah SAW ngobrol sama Sofia. Malam hari waktunya beribadah, Rasulullah SAW tahu Sofia datang, Rasulullah ngobrol sama Sofia. Ngobrol, sampai kemudian Rasulullah antarkan depan pintu masjid. Rasulullah SAW tidak tega malam hari. Padahal rumahnya dekat. Rumahnya dekat dengan masjid, tinggal di belakang. Kalau kita masjid bagian belakang, Sofia di bagian kalau kita menghadap selatan, rumah Sofia di bagian sebelah utara bagian kanan sedikit ya. Tapi Rasulullah SAW tidak tega melepaskan istrinya cuma di depan pintu. Rasulullah SAW keluar dari masjid. Bayangkan, meninggalkan masjid untuk mengantar istrinya. Ketika Rasulullah SAW sedang berjalan sampai istri, tiba-tiba ada dua orang sahabat berjalan. Kemudian mereka berdua mempercepat langkah mereka. Kata Rasulullah SAW, ala rislikuma innaha Sofia. Tenang, jangan buru-buru, ini Sofia. Kata mereka, subhanallah ya Rasulullah, kami tidak nuduh apa-apa. Kata Rasulullah SAW, iya kalian tidak nuduh apa-apa, tapi aku khawatir syaitan melemparkan sesuatu dalam diri kalian. Ya, khawatir kalian suudzon gara-gara bisikan syaitan. Tapi intinya yang saya sampaikan, bagaimana Rasulullah SAW dalam kondisi sedang beribadah, memperhatikan istrinya, mau ngobrol sebentar dengan istrinya, bahkan mengantar istrinya pulang. Bukankah juga ketika Nabi SAW sedang i'tikaf, maka Rasulullah SAW masukkan kepalanya di rumahnya, kemudian rambutnya dibersihkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ya, pada Rasulullah SAW sedang i'tikaf. Dan saya katakan tadi mengenai akhlak Nabi terhadap istrinya terlalu banyak, mungkin harus pengajian khusus. Tapi saya hanya singgung sebagian saja sebagai perwakilan yang menunjukkan bagaimana bukti akhlak Nabi SAW yang merupakan mukjizat. Di antara mukjizat Nabi SAW dalam akhlak adalah kedermawanan Nabi SAW. Kedermawanan Nabi SAW. Ya. Rasulullah SAW kalau kasih sesuatu tidak pernah takut miskin. Rasulullah SAW tidak memikirkan dunia ini. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat zuhud. Ya, ketika ketika seorang sahabat Ibnu Mas'ud kalau tidak salah bertemu dengan Nabi SAW, dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kau bikin tempat tidur buat engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Inna mamathali wad dunya kamathil raqibin istadhalla tahta syajarah thumma raha fataraka. Apa urusanku dengan dunia? Ya. Perumpamanku dengan dunia seperti seorang sedang berkendaraan mampir sebentar kemudian melanjutkan perjalanan. Dunia itu seperti tempat singgahan sebentar, cuma istirahat sebentar. Perjalanan masih panjang. Rasulullah SAW, apa urusan dengan dunia? Kenapa harus bermewah-mewah dengan dunia? Rasulullah tidak butuh itu semua. Ya. Ketika Umar bin Khattab ketemu dengan Nabi SAW dan Nabi di Mashrubah suatu kamar kecil. Kemudian Rasulullah SAW tidur di atas tikar yang memberi bekas di lambungnya. Maka kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ud'ullah an yuwassi' ala ummatik. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar memberi kelapangan harta kepada umatmu. Fa inna Rum wa Faris. Ya. Sungguhnya Romawi dan Persia yuwassa' alaihim wa hum la ya'budun Allah. Mereka dilapangkan harta sementara mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awa fi syakkin anta ya ibn al-Khattab?" Kau ragu ya wahai Umar? Ulaika qaumun ujjilat lahum hayatuhum dunya. Mereka itu kaum yang mereka Allah segerakan kebaikan mereka di dunia, di akhirat mereka enggak dapat. Kita di dunia begini memang. Ya. Rasulullah SAW tidak perlu dengan kondisi. Makanya Rasulullah SAW dia punya baju bagus ada. Ya. Rasulullah baju bagus. Tapi Rasulullah SAW pakai baju seadanya. Kalau ada bagus-bagus, kalau sederhana-sederhana. Ya. Rasulullah SAW seadanya. Kalau tidak takalluf untuk tidak berlebihan, tidak. Ya. Terkadang Rasulullah SAW berjalan hafian. Tidak pakai sendal terkadang. Ya. Kenapa? Agar begitulah manusia, jangan terlalu terikat dengan dunia. Jangan terlalu terikat dengan dunia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, al-badadatu minal iman. Kesederhanaan, cuek dengan kehidupan dunia itu terbagian daripada iman. Terkadang kita jangan terlalu perhatikan penampilan. Terkadang kita perhatikan penampilan terapi, tapi jangan selalu begitu. Ya biasa kadang-kadang santai-santai aja. Terkadang Rasulullah jalan tidak pakai sendal. Jadi kalau kita terlalu perhatikan penampilan, jam diperhatikan, baju diperhatikan, semua penampilan diperhatikan. Lama-lama cinta kepada dunia terlalu dalam.
mobil harus yang mewah, baju harus yang branded, tas harus branded ya. Semuanya, apalagi kalau punya duit, rumah harus mewah, semuanya harus mewah. Sehingga kita mau meninggalkan dunia berat. Ya. Kalau pergi kemana-mana harus naik kelas, bisnis kelas, subhanallah. Harus dilayani di mana-mana, harus makan yang enak, harus ya akhir rubah cara hidup antum. Antum dunia cuma sebentar. Semakin antum menuruti keinginan syahwat dunia antum semakin sulit, semakin tidak mau mati. Semakin takut mati, semakin cinta kepada dunia. Makan harus yang mewah, beli barang harus yang mewah, tidak mau makan di pinggiran misalnya, tidak mau makan dengan pembantu misalnya, tidak mau. Ya. Style hidup diperhatikan. Ya, apalagi ibu-ibu perhatikan ini ya. Kalau punya duit harus naik bisnis kelas ya. Sekali-sekali kita yang sederhana. Sekali-sekali kita makan yang biasa. Tidak selalu yang enak-enak terus. Sesekali kita pakai mobil yang murahan. Sekali kita naik kelas ekonomi meskipun paling belakang. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Sesekali. Ya, bukannya saya melarang kita bersenang-senang, ada punya duit enggak ada masalah. Tapi jangan biasakan diri kita untuk selalu dilayani, dihormati semua. Ya akhi, dunia akan kita tinggal. Rasulullah SAW terkadang berjalan tidak pakai sendal. Oleh karenanya Rasulullah SAW tidak ada duit di dalam hatinya. Rasulullah SAW diminta sedekahnya luar biasa. Ya. Ya. Oleh karenanya dalam satu hadis ada seorang wanita memberikan hadiah kepada Nabi. Berikan dia pakai baju, dia jahit baju, dia mansujah, dia jahit, kemudian dia berikan kepada Nabi. Kata sang perawi, fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Maka Nabi mengambil baju tersebut karena butuh kepada baju tersebut. Rasulullah pakai. Masya Allah, mungkin itu ibu kasihan. Lihat Nabi bajunya mungkin kurang bagus. Dia jahitkan buat Nabi, kasih hadiah. Nabi ambil bukan karena bersenang-senang. Kata sang perawi, fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Rasulullah SAW ambil itu baju karena perlu. Karena perlu. Begitu Rasulullah SAW baru pakai, tiba-tiba datang seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, uksuniha, ma ahsanaha." Ya Rasulullah, baju bagus sekali. Kasih dong buat saya. Subhanallah. Kasih dong buat saya. Rasulullah SAW ini baju bagus lagi butuh. Rasulullah SAW tidak ada hatinya dunia. Maka Rasulullah SAW masuk ke rumah, dia buka, dia lipat, dia kasih, ambil. Bayangkan, baru dikasih, baru diresmikan pakai sekali. Rasulullah sudah pakai. Baru pakai sebentar, belum ada 1 jam sudah dimintain. Mungkin berapa menit baru dipakai sudah diminta. Rasulullah SAW kasih orang tersebut. Para sahabat yang lihat ini sahabat minta, sahabat yang lain pada jengkel. Mereka datang, fulan. Pintar sekali engkau minta kepada Nabi. Dan kau tahu Rasulullah SAW la yaruddu syai'an. Rasulullah SAW kalau ada yang minta, Rasulullah tidak pernah menolak. Pasti kasih. Nah kamu minta ya pasti Nabi kasih. Maksudnya kau pintar banget minta sama Nabi baju yang, kata dia, saya bukan pakai li albasaha. Aku tidak minta untuk saya pakai. Tapi aku berharap ini baju menjadi kafan bagiku. Kenapa? Dia cari berkah. Itu baju sudah keringat, sudah kena badan Nabi. Itu baju sudah kena keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin baju ini menjadi baju yang berkah. Fakanat kafanahu. Maka benar baju tersebut menjadi kain kafannya. Tapi yang jadi perhatian kita, Rasulullah SAW langsung kasih kepada orang tersebut tanpa pikir panjang, tanpa dengan wajah muram ente ini. Ustaz baru dikasih ente minta, ente enggak tahu diri apa gimana ya. Rasulullah tidak ada muka marah sama sekali, tidak ada muka jengkel sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kenapa? Rasulullah sudah ambil aja. Ambil aja. Ketika Rasulullah pulang dari perang Hunain, orang-orang pada datang minta Nabi kasih semua, Nabi kasih orang-orang Arab Badui pada datang, ya Rasulullah, orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam atau belum masuk Islam. Pada datang mereka tahu Rasulullah SAW itu orangnya dermawan. Mereka minta sampai Rasulullah terpojok sampai ridaknya terkena duri di sebuah pohon. Rasulullah SAW mengatakan, berikan ridakku. Ya. Kata dia, "Lau kana li adadu hadhil idad, na'aman laqasamtuha bainakum, thumma la tajiduni bakhilan." Ya. Wala kadzaban wala jabanan. Kata Nabi SAW, wahai orang-orang Arab Badui, seandainya saya punya kambing sebanyak atau saya punya onta sebanyak duri di pohon ini, saya akan bagikan kepada kalian semuanya dan kalian tidak akan dapati aku seorang yang pelit. Aku tidak pelit. Aku akan kasih semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Saudara Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah berupa kambing yang banyak. Sampai kambing tersebut di bainal jabalain, yaitu di antara 2 gunung, yaitu kambing yang sangat banyak memenuhi lembah, banyak sekali. Datang seorang Arab Badui berkata, "Ya Rasulullah, berikanlah kambing-kambing itu kepada aku."
Fa'atahu ghanaman bainal jabalain, maka Rasulullah SAW berikan kambing itu semuanya dikasih kepada orang tersebut. Orang tersebut kaget, Rasulullah kasih. Subhanallah, Rasulullah kasih sama dia. Sampai akhirnya dia pulang, dia berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi aslimu." Dia masuk Islam gara-gara dikasih kambing. Dia berkata, "Ya kaumku, masuklah Islamlah kalian. Kalau mau dapat kambing seperti saya, masuk Islam. Fa inna Muhammadan ata'an ma lam yakhshal faqah." Muhammad itu kalau sudah kasih sesuatu tidak takut miskin. Kayaknya asetnya banyak, padahal habis selesai, enggak ada masalah. Ini kita sudah punya harta banyak, punya harta miliar, mau kasih pelit luar biasa. Takut miskin, duit masih banyak. Kenapa? Karena dunia dalam hati kita dunia. Tawakal kurang, dunia terlalu banyak dalam hati. Sampai kata Anas bin Malik, ada seorang datang untuk minta harta, ya, pura-pura masuk Islam supaya dikasih harta, nanti dia kemudian Islam lebih dia cintai daripada hartanya. Rasulullah tahu, Rasulullah minta taklif, Rasulullah ingin mengambil hati mereka, kasih harta. Sampai ada seorang namanya Sofwan bin Umayyah. Siapa tahu? Saya tahukah antum siapa Sofwan bin Umayyah? Dialah Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf bapaknya, majikannya Bilal yang terbunuh dalam perang Badar. Dia jengkel banget sama Nabi, Sofwan bin Umayyah. Dia salah seorang kaya yang ada di Mekah dan bapaknya terbunuh. Maka dia dendam kepada Nabi. Maka dalam perang Uhud dia ingin bunuh Nabi, tidak berhasil. Dalam perang Khandaq tidak berhasil. Sampai dalam Fatu Makkah, semua orang sudah tunduk, dia kabur, Sofwan bin Umayyah. Kata Rasulullah SAW, suruh ke sini. Saya tidak akan ganggu dia. Tidak apa-apa, dia ke sini aja. Saya tidak akan ganggu dia. Sehingga Sofwan pun datang dan dia masih musyrik. Dia menghadiri Nabi dalam suatu peperangan. Entah perang Hunain atau perang lain, saya agak lupa. Maka Rasulullah SAW dapat ghanimah yang banyak, onta yang banyak. Rasulullah lihat onta-onta banyak, dia tertarik. Maka Rasulullah SAW kasih dia 100 ekor onta. Ini buat kamu Sofwan, musyrik. Ambil. Subhanallah. Bayangkan seorang bencinya kepada Nabi luar biasa, ingin Nabi dibunuh. Tapi Nabi kasih dia 100 ekor onta, maka kebenciannya luntur. Biasa manusia. Ya, kalau kita kasih bantuan ya namanya kebenciannya akan luntur. Kemudian Nabi kasih lagi 100 ekor onta. 200 ekor onta berarti. Nabi kasih lagi 100 ekor, 300 ekor onta Rasulullah kasih dia. Rasulullah kasih dia sampai akhirnya dia pun masuk Islam. Apa kata dia? Ya. Laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'atani. Ya. Wa innahu la abghadun nas ilayya. Atau la abghadul wujuh ilayya. Wa inna wajhahu la abghadul wujuh ilayya. Sungguh Muhammad telah memberikan kepadaku pemberiannya dan wajah Muhammad lah wajah yang paling aku benci di atas muka bumi ini. Fama bariha yu'tini, tapi Nabi kasih saya terus hatta innahu min ahabbin nasi ilayya. Maka dia jadilah Muhammad lah orang yang paling aku cintai. Subhanallah. Lihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak diucapkan oleh beberapa sahabat. Orang paling dia benci Muhammad, kemudian jadi orang yang paling dia cintai. Di antaranya Sofwan bin Umayyah, di antaranya Amr bin Al-As, di antaranya Sumamah bin Utsal. Ini orang-orang musyrikin yang mereka mengatakan Muhammad ini orang yang paling aku benci. Di atas muka bumi ini paling aku benci, yang aku ingin bunuh dia orang ini. Tapi dengan akhlaknya yang mulia jadilah dia orang yang paling aku cintai. Ya, kalau antum mempraktikkan kedermawan Nabi seperti itu, sumbangan, enggak usah takut-takut. Siapa yang bisa? Tidak ada. Zaman sekarang siapa yang mau kasih seluruh hartanya? Enggak ada. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dermawan luar biasa, ya. Makanya kalau ada orang benci sama antum kasih mobil, insyaallah kebenciannya berkurang. Si mobil nih. Ente kurang ajar, ente kurang, ente bangsa, ente penjasa. Nih kunci mobil Alphard ambil. Masa benar Ustaz? Oh, ya makasih ya. Mulai berubah, dia memang enggak beres. Mulai cercaannya berkurang, dia enggak beres. Kasih lagi Alphard kedua. Oh, udah Alphard ketiga ente paling dicintai sama dia. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuatlah baik kepada manusia, niscaya kau akan rebut hati mereka. Oleh karenanya, itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kedermawanan tidak ada yang bisa menyamai. Tidak ada yang bisa menyamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya rasa sampai di sini saja. Kalau kita membaca akhlak Nabi terlalu banyak. Tapi saya ingin sampaikan kepada di akhir pembahasan kita, saya ingin sampaikan kepada jamaah sekalian, akhlak Nabi mukjizat. Perhatikan. Dan akhlak Nabi sempurna dalam segala sisi. Bukan cuma condong pada salah sisi yang lain tidak. Ya. Masih banyak akhlak Nabi, cuma saya cukupkan sampai di sini. Ya. Dan setiap akhlak Nabi mukjizat. Ya. Karena seorang yang pelajari akhlak Nabi seharusnya dia masuk Islam. Kalau dia benar-benar pelajari bagaimana, belum kita bahas bagaimana keberanian Nabi, bagaimana rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih banyak, tapi cukup ini sebagai perwakilan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga membuat kita semakin beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus kita sampaikan risalah ini kepada non muslim agar mereka tahu bagaimana akhlak
manusia terhebat di alam semesta dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, sampai di sini saja kajian kita insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.